Halo semuanya, jumpa lagi di channel Kian Service. Kali ini kita akan memperbaiki sebuah diffryer di outlet ternama di ibu kota, yaitu Geprek Bensu. Nah, Geprek Bensu ini salah satunya terletak di Bintara, Jakarta Timur. Namun sebelum kita lanjut untuk memperbaiki diffryernya, ada baiknya kita klik tombol like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda semua dapat pemberitahuan mengenai video-video kita yang terbaru. Nah, ini adalah kondisi dari diffryernya yang tidak bisa nyala. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bongkar. Ini adalah kondisi tungku dan mesin dari diffryernya. Nah, ini terlihat bagian tungku, ada dua tungku di sini, dan yang hitam itu adalah adaptor, dan yang putih itu adalah modulnya. Sekarang kita lakukan pengecekan pada kondisi mesin diffryernya. Itu terlihat ada baterai dan bagian-bagian yang lain. Bang, salah satu kerusakannya nih bang, salah satu kerusakannya putus. Putus. Ini saluran dari mesin ke solenoid gitu. Nah, kemungkinan ada kerusakan itu dari sini, si gas nggak masuk karena dia fungsinya untuk membuka katup ini, katup solenoid. Nah gitu, karena ini putus, kemungkinannya si gas tuh nggak masuk ke sini karena pintunya nggak kebuka gitu. Sekarang akan kita sambungkan kabel yang putus tadi. Seharusnya ini memakai soket, karena tidak ada soketnya maka akan kita sambungkan langsung. Nah, kabel yang hitam ini harus disambungkan dengan kabel yang hitam. Begitu juga dengan kabel yang lainnya. Nah, ini kita putus dulu, baru nanti kita sambungkan. Nah, ini proses penyambungan kabel dari modul ke solenoidnya. Ini sedang kita buka kabelnya supaya nanti bisa disambung ke kabel pada bagian modul. Setelah tadi kita lakukan penyambungan kabel dari modul ke solenoid, sekarang akan kita lakukan perbaikan pada bagian tungku. Nah, di sini bisa kita lihat ada dua tungku pada diffryer yang tipe ini. Nah, kedua tungku ini harus kita lepas supaya kita bisa dengan mudah memperbaikinya. Sekarang kita bersihkan bagian busi pemantiknya supaya percikan api pada busi pemantik itu menjadi bagus dan besar. Nah, di sini bisa kita dengar tadi busi pemantik sudah berbunyi dan katup solenoid pun sudah berbunyi. Saatnya kita bersihkan bagian lubang spuyernya. Ya, proses ini sangat penting
dan harus dilakukan. Soalnya kalau spuyernya itu mampet, itu dia tidak akan mengalirkan gas. Ya, di sini bisa kita lihat spuyernya amat keras ketika dicolok dengan jarum pentul. Nah, ini pasti banyak kotoran yang ada pada lubang spuyernya, dan ini harus kita bersihkan supaya gas bisa mengalir. Setelah itu kita semprot dengan menggunakan carbo cleaner supaya semua kotoran-kotorannya itu bisa rontok dan gas pun mengalir dengan bagus. Ini harus benar-benar kita pastikan bagian spuyernya itu bersih. Nah, kita colok jangan sampai ada yang seret. Nah, ini harus benar-benar lancar jarum masuk ke dalam. Begitu juga pada bagian pipa ini harus dibersihkan. Terkadang pada bagian ini itu terdapat sarang laba-laba pada bagian lubang yang itu. Setelah itu kita bersihkan kembali menggunakan carbo cleaner pada bagian tungku supaya kotoran-kotoran yang ada pada tungku itu bisa rontok dan bisa bersih pada bagian tungkunya. Nah, ini cara membersihkannya seperti ini. Dibersihkan bagian lubangnya dan pada bagian tungkunya harus kita semprot juga. Setelah tadi kita bersihkan bagian spuyer dan kedua tungkunya, sekarang saatnya kita pasang kembali tungkunya pada posisi semula. Nah, ini harus dipastikan untuk memasang bautnya itu harus kencang. Jangan sampai bautnya kendor. Saatnya kita tes nyala apinya. Bisa terlihat api sudah menyala dan warnanya biru. Nah, ini hasil dari tadi kita bersihkan tungku dan lubang spuyernya. Nah, ini bisa terlihat api sudah biru dan ini berarti tungkunya itu bagus, karena api yang bagus itu api yang menyala biru seperti ini. Nah, itu merah karena tadi ada angin, maka bisa menjadi merah apinya. Setelah itu kita pasang kembali tungkunya pada posisi semula dan kita kencangkan semua baut-bautnya. Untuk Anda pengusaha ayam goreng yang menggunakan deep fryer dan deep fryernya mengalami kerusakan, Anda bisa menghubungi kami untuk kami bantu memperbaikinya. Silakan menghubungi WhatsApp yang ada di deskripsi. Kami dengan senang hati akan membantu Anda semua. Begitulah video cara memperbaiki deep fryer yang tidak nyala atau rusak. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe ya. Tonton juga video-video kita yang lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.